Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pemirsa, Anda kembali berjumpa bersama saya Nanda di program Dialog Melahuli, momen obrolan ihwal pemilu dan pemilihan. Bersama KPU Kabupaten Bone Bolango pada hari ini, narasumber saya ada Pak Syahbudin Bau. Beliau selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bone Bolango. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan setiap tahapan. Walaupun di tengah pandemi kita harus memperhatikan protokol kesehatan, tidak hanya mereka para pemilih, tapi juga kesehatan diri sendiri. Iya, bagi kami bahwa itu menjadi sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyebaran baik dari penyelenggara itu sendiri maupun dari pemilih, maka tetap melakukan prosedur dan protokol kesehatan COVID-19. Baik pemirsa, untuk topik kita pada hari ini terkait dengan menjamin netralitas KPPS lewat sistem perekrutan selektif. Sekali lagi, untuk menjamin netralitas KPPS lewat sistem perekrutan selektif. Sebelum jauh, saya bertanya ke Pak Budi. Ya. Syarat dari KPPS. Iya. Untuk syarat dari KPPS itu, yang pertama itu adalah warga negara Republik Indonesia. Itu yang pasti, ya. Yang kemudian syarat usia juga itu karena di tengah pandemik, maka ada perubahan syarat usia untuk KPPS yang kemarin 17. Maka sebagaimana KPT terakhir 476, maka untuk KPPS itu usianya 20 tahun sampai 50 tahun. 20 tahun minimalnya sampai maksimalnya 50 tahun. Ada batas maksimal dan ada batas minimal karena memang pertimbangan daripada penyebaran protokol COVID itu. Kalau kemarin dia masih disamakan di 17 tahun. Sama dengan anggota PPS dan anggota PPK kemarin. Tapi untuk sekarang, karena untuk mereka ini sebagai pelaksana ujung tombak daripada pemungutan di hari H, maka kemudian syarat minimal 20 tahun dan 50 tahun syarat maksimal itu menjadi kewajiban persyaratan yang ada di dalam peraturan maupun regulasi pemilihan. Yang kemudian juga yang paling penting adalah karena bicara dalam konteks netralitas, maka kemudian syarat yang paling utama juga adalah bukan anggota partai politik maupun pengurus anggota partai politik. Minimal dia paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik. Walaupun dia menjadi anggota partai politik tapi pasif, tidak aktif. Ya, walaupun seperti itu, kalau memang dia anggota, namanya anggota secara administratif, maka kemudian tetap dianggap dia sebagai anggota karena secara administratif ada namanya dalam keanggotaan. Sehingga untuk membuktikan itu di dalam persyaratan itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai minimal 5 tahun itu. Itu syarat di dalam undang-undang. Kemudian juga tidak menjabat 2 periode dalam jabatan yang keanggotaan salah satu partai politik atau tidak dalam penyelenggaraan, dia tidak dalam status 2 periode dalam jabatan yang sama. Artinya ketika dia KPPS itu jabatannya sebagai KPPS, periode KPPS-nya dia tidak 2 periode. Kemudian juga yang diatur juga adalah memiliki integritas yang kuat. Karena ini sebagai penyelenggara tentunya integritas kepribadian itu sangat penting sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan ini. Selain usia, selain keanggotaan aktif atau tidaknya mereka menjadi anggota salah satu partai politik, adakah sistem penilaian ataupun perekrutan yang dilakukan oleh KPU terhadap KPPS? Iya, kalau untuk sistem penilaiannya itu PPS yang langsung melakukan wawancara langsung. Misalnya verifikasi juga administrasi, kan ada tahapan pendaftaran.
Ketika masuk tahapan pendaftaran, kemudian dia masuk di verifikasi administratif. Apakah benar syarat-syarat secara secara usia, secara yang syarat kesehatan, umum yang sudah ditetapkan ya? Itu kemudian tidak sebagai anggota partai, itu juga dilihat di situ. Nah, setelah itu kemudian dilakukan seleksi wawancara oleh PPS. Jadi memang PPS langsung yang mewawancara, karena PPS yang mengetahui langsung tentang pendaftar yang masuk di wilayah kerjanya. Nah, di tahapan wawancara itu kemudian kita dari KPU menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam barometer ukuran penilaian. Karena ini menyangkut, yang pertama itu yang paling penting kita tekankan adalah integritas. Kemudian independensi, kemandirian. Karena itu prinsip-prinsip penyelenggara yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara itu. Ada nggak sih semacam ujian lah seperti itu Pak sebelum masuk menjadi anggota KPPS? Kalau untuk saat ini di dalam peraturan itu, di tahapan itu yang diatur itu adalah tahapan pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi, ini yang sifatnya umum. Kemudian jika diperlukan juga wawancara, tes wawancara. Dari tes wawancara itu kemudian didapatkan kapasitas, kemampuan maupun integritas seseorang. Tapi sebelum itu kita sudah sampaikan kepada PPK dan kepada PPS juga tentang hal-hal ini yang perlu diperhatikan, dan hal-hal ini yang perlu menjadi perhatian buat teman-teman PPS, mengukur tingkat kemampuan, tingkat integritas terhadap penyelenggara di tingkat KPPS. Sampai dengan saat ini sudah masuk tahap apa untuk KPPS, Pak? Iya, untuk KPPS saat ini karena kita di perpanjangan, kita kan masuk perpanjangan. Ketika kemarin itu kita melakukan pendaftaran, masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga berdasarkan regulasi ketika terjadi kekurangan dilakukanlah perpanjangan untuk pendaftaran tahap kedua. Nah, di saat ini kita sudah masuk di tahapan nantinya menunggu nama-nama dari PPS. Nanti tanggal 7 itu kita akan umumkan. 7 November? Iya, 7 November ini kita akan umumkan KPPS yang sudah diusulkan oleh PPS melalui proses wawancara, proses verifikasi administrasi dan lain-lain. Total KPPS secara keseluruhan berapa banyak, Pak? Kalau total KPPS secara keseluruhan 2.475. 475 seluruh ya, keseluruhan ya, secara keseluruhan yang nantinya itu akan ditempatkan di di semua TPS, tempat pemungutan suara, kan 77 dia ya 7, maka 7 orang kali jumlah TPS yang ada di Monebolango 351, maka totalnya itu di angka tadi itu 2.475. Oke, baik. Pemirsa, kita akan break sejenak. Nanda akan kembali sesaat lagi. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan. KPU Monebolango selaku penyelenggara pilkada tahun 2020 telah berkomitmen melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap pelaksanaan pilkada 2020. Ada 12 hal baru yang harus dipatuhi oleh pemilih dan penyelenggara pilkada pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 nanti. Di antaranya adalah: pertama, KPU telah membatasi maksimal 500 pemilih untuk setiap TPS. Kedua, KPU akan mengatur jam kehadiran pemilih datang ke TPS setiap jam untuk sekian pemilih guna menghindari kerumunan pemilih di TPS. Ketiga, petugas KPPS akan mengatur jarak bagi pemilih saat antri, baik di dalam maupun di luar TPS sehingga tidak terjadi kerumunan. Keempat, dilarang bersalaman, terutama antara sesama petugas KPPS dengan pemilih, termasuk antar sesama pemilih. Kelima, KPU menyiapkan kelengkapan cuci tangan di TPS. Untuk itu, pemilih diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam TPS. Keenam, petugas KPPS sehat dan telah dilakukan rapid test. Dipastikan KPPS mengenakan APD lengkap, yaitu masker, sarung tangan, face shield selama berada
di TPS. Ketujuh, untuk pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Kedelapan, setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan daftar hadir. Pemilih juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai saat masuk ke TPS dan jangan lupa membawa identitas diri. Kesembilan, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ke-10, KPU memastikan lingkungan TPS akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Ke-11, pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam tinta botol, tetapi tintanya diteteskan oleh petugas. Ke-12, terdapat bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ingat, tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter, ayo ke TPS 9 Desember. Dulu itu memilih ilegal yomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Karena melalui pilkada, rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pilkada dalam masa pandemi COVID-19 adalah ujian sekaligus menjadi warisan yang berharga bagi generasi berikutnya dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi di negara ini dalam masa pandemi COVID-19. Kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat dan disiplin oleh semua pihak, baik oleh pemilih maupun penyelenggara itu sendiri. Kesuksesan pilkada harus dibarengi dengan keselamatan masyarakat. Pilkada sukses, masyarakat tetap sehat dan selamat. Bersama kita cegah penyebaran COVID-19, bersama kita sukseskan pilkada 2020. Ayo ke TPS 9 Desember, tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter. Dulu itu memilih bupati dan wakil bupati, memilih Yomo, ilegal Yomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020? KPU menjamin hak pilih semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Adapun syarat pemilih yaitu: pertama, genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah atau pernah kawin. Kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, berdomisili di wilayah pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Keempat, jika belum memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Dan yang terakhir, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Untuk mengecek apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih, dapat datang langsung ke kantor desa setempat atau dapat datang ke Sekretariat TPS, PPK atau kantor KPU Kabupaten Bone Bolango. Dapat juga dengan menghubungi laman website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Pastikan Anda terdaftar dan menggunakan hak pilih pada 9 Desember tahun 2020. Ilege Liono. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Molahuli bersama KPU Kabupaten Bone Bolango dengan topik menjamin netralitas KPPS lewat sistem perekrutan selektif bersama narasumber Pak Budi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Bone Bolango. Setelah tadi ada persyaratan KPPS, penilaian ataupun perekrutannya seperti apa, total KPPS secara keseluruhan juga sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi, hingga sudah masuk tahap seperti apa untuk ujian sebelum masuk KPPS ya. Iya. Nah, Pak Budi, bagaimana kelak nanti jika ada orang yang ternyata setelah dia terpilih sebagai KPPS
berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Iya, untuk persoalan seperti itu maka dia masuk ranah kode etik. Kode etik. Kalau kemudian kode etik itu ada beberapa mekanisme yang dilakukan, yaitu yang pertama laporan dan aduan masyarakat, itu yang pertama, sebagaimana diatur dalam PKPU dan KPT 337. Yang kedua adalah pengawasan internal. Jadi kami pun sebagai KPU ini tidak serta-merta ketika penyelenggara di badan ad hoc ini dibentuk kemudian tidak ada pengawasan internal. Kami akan melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggara yang melanggar kode etik, kode perilaku, fakta integritas atau sumpah dan janji penyelenggara. Ketika misalnya ada laporan dan aduan, maka kami tindak lanjuti. Nah, nanti dilihat apakah memang laporannya itu benar atau tidak, itu nanti berlangsung di dalam proses, nanti ada proses mekanisme yang mengatur kami bagaimana mekanisme penerimaan laporan dan aduan terhadap kode perilaku, dugaan pelanggaran kode perilaku, kode etik maupun fakta integritas dan sumpah janji maupun di pengawasan internal. Kalau memang ternyata terbukti, maka yang bersangkutan diberhentikan. Berarti itu salah satu iya, sanksi yang diberikan. Sanksi itu ada dua. Baik. Yang pertama sanksi secara tertulis, yang kemudian sanksi pemberhentian. Kalau di PKPU yang lama masih sanksi pemberhentian sementara, kemudian diajukan kepada DKPP melalui KPU provinsi. Jadi, tapi untuk sekarang yaitu pemberhentian tetap atau dengan peringatan tertulis. Kalau memang ternyata yang dilaporkan atau hasil pengawasan internal yang bersangkutan memang benar-benar tidak lagi memenuhi sebagai yang diatur dalam undang-undang, melanggar sumpah janji tadi, melanggar kode etik, fakta integritas dan sumpah janji sebagai penyelenggara. Untuk penerapan sanksi juga langsung dilakukan pada saat itu ketika mereka ketahuan bahwa berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Iya, jadi ada mekanismenya sebagaimana diatur di dalam PKPU 3 tahun 2020 sebagai perubahan dari PKPU 8 tahun 2019 yang mengatur tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, mengatur dan mengakomodir tentang kode etik terhadap KPPS, PPK, dan PPS. Di situ juga diatur. Nah, untuk pelanggaran di tingkat badan ad hoc itu yang menangani adalah KPU Kabupaten Kota. Ya, ditangani oleh KPU Kabupaten Kota melalui yang tadi seperti saya sampaikan, melalui klarifikasi, kemudian pembentukan tim pemeriksa, kemudian sidang. Jadi tetap akan kita lakukan sidang kode etik. Tetapi sebelumnya itu kita melakukan rapat pleno. Ini secara umumnya ya Mbak ya, secara detail. Ketika di hasil rapat pleno bahwa dugaannya kuat, maka dibentuklah tim pemeriksa. Pada hari yang sama, nah tim pemeriksa yang akan melakukan sampai di pemeriksaan sidang. Di sidang kode etik nanti, nah jika memang terbukti ada dua sanksi tadi, peringatan tertulis maupun pemberhentian. Kalau ternyata dari fakta persidangan, ternyata apa yang didapatkan mungkin yang didapatkan tidak terduga, kan ini berdasarkan hasil persidangan dari keterangan saksi, keterangan apa semua kan pihak-pihaknya itu, maka dilakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau terduga, maka ya secara peraturan dan regulasi, karena kita mau masyarakat ini kan menginginkan pemilu ini berjalan secara jujur dan adil. Yang merupakan barometernya adalah penyelenggara. Maka kemudian kita KPU memang benar-benar melakukan perekrutan berdasarkan poin-poin yang harus dipenuhi oleh penyelenggara itu.
seperti integritas, tidak terlibat dalam partai politik. Karena kita sudah ingatkan lebih dulu, teman-teman, ini kita sebagai penyelenggara, maka kode etik, kode perilaku kita diatur di dalam undang-undang. Jadi kita menekankan jangan sekali-sekali teman-teman, ketika ada kesan teman-teman bersikap tidak adil terhadap peserta pemilu, maka itu adalah kode etik yang harus ditindaklanjuti. Disampaikan Pak Budi tadi yang benar-benar punya integritas yang tinggi. Iya. Nah, bagaimana seharusnya mereka bersikap selayaknya anggota KPPS yang KPPS. punya integritas tinggi? Iya, sebagai KPPS, saya sampaikan tadi bahwa mereka adalah ujung tombak. Memang di dalam pada saat proses pemungutan suara, maka yang dijaga itu adalah sikap, ucapan, tindakan. Jangan sampai ada kesan diskriminatif, kesan membedakan, kesan memberikan keuntungan kepada orang lain maupun merugikan kepada orang lain. Nah, kita sudah ingatkan itu. Karena ketika itu penyelenggara sudah seperti itu, maka kemurnian daripada sebuah proses demokrasi itu yang tidak ada. Nah, sehingga ucapan, tindakan maupun sikap itu standarnya harus sama. Kalau memang diberlakukan seperti itu, maka berlakukan semuanya kepada itu. Kalau memang tidak diberlakukan berdasarkan regulasi dan peraturan yang mengatur itu. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Kalau bisa, ya bisa, begitu. Dan itu diberlakukan sama perlakuannya kepada seluruh peserta pemilu. Tidak ada perlakuan pembeda-bedaan atau pengkelasan, ya. Karena sudah menyangkut ya tidak independen, tidak adil, dan tidak jujur terhadap penyelenggaraan. Pembekalan seperti apa yang dilakukan terhadap para anggota KPPS agar mereka seharusnya menjaga integritas, ya walaupun kita tahu mereka bekerjanya kan hanya beberapa bulan saja. Iya, memang juga itulah yang mungkin jadi faktor juga berpengaruhnya. Mungkin ada yang berpikir, kita kan hanya bekerja beberapa bulan, ya. Tapi kita sudah nanti setelah ini kan kita akan melakukan bimbingan nanti rakor. Kita sampaikan bahwa menyangkut seperti itu jangan dilihat tentang masa jabatan Anda hanya sekian atau hanya singkat atau lama. Tetapi ketika Anda tidak amanah dan tidak jujur, maka tentu ada sanksi yang akan melekat, ada pemberlakuan. Dan ketika diberhentikan, maka jangan berharap lagi untuk menjadi penyelenggara. Karena di dalam syarat juga penyelenggaraan itu tidak diberhentikan oleh KPU maupun oleh DKPP. Baik. Nah, ketika diberhentikan, ketika mau masuk lagi, selama masih undang-undang mengatur itu, maka tidak ada pintu sekecil apapun untuk masuk jadi penyelenggara ketika diberhentikan. Begitu. Dan ini kan adalah sumpah, nanti disumpah dan ada pemberian. Ada sumpah. Iya, pemberian juga penekanan atau bimbingan teknis seperti apa. Nanti juga disisipkan tentang nilai-nilai integritas, nilai-nilai moralitas. Bagaimana kita negara ini mau jujur terhadap pelaksanaan ini. Kita mulai dari penyelenggara. Penyelenggara jujur. Penyelenggara terkecil, yaitu iya, dari penyelenggara tingkat ad hoc. Mari kita sebagai penyelenggara berlaku jujur, berlaku adil terhadap semua peserta pemilu. Baik, Pak Budi, ditahan sebentar, kita akan break, kita akan kembali sesaat lagi. Angka partisipasi pemilu 2019, KPU Kabupaten Bone Bolango meraih peringkat tertinggi di seluruh Provinsi Gorontalo. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, mari pertahankan prestasi tersebut. Menggunakan hak pilih merupakan langkah dan pilihan yang tepat untuk melahirkan seorang pemimpin, karena pada dasarnya lewat pilkada memberikan amanah kepada kepala daerah untuk mengurus kepentingan rakyat. Ingat suara Anda sangat menentukan kepemimpinan Bone Bolango untuk 5 tahun ke depan. Jangan lupa datang ke TPS Rabu
9 Desember 2020. Golput bukanlah pilihan. Pilihan kita boleh berbeda, tetapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai bahan untuk saling membenci. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan, bukan permusuhan. Pilkada Bone Bolango harus berjalan jujur, damai, dan demokratis. Mari kita wujudkan Pilkada Bone Bolango 2020 yang aman, damai, sejuk, dan bebas dari COVID-19. KPU telah menetapkan hari pemungutan suara Pilkada Bone Bolango tahun 2020 pada Rabu 9 Desember 2020. Meskipun pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19, KPU Bone Bolango tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan Menteri Kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pastikan Anda mengenakan masker sebelum datang ke TPS. Sebelum Anda menentukan pilihan, pastikan Anda mengetahui visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango. Jika sudah, pastikan memberikan hak suara Anda dengan benar. Ingat, kenali, cermati, dan tentukan pilihan Anda. Baik pemirsa, kembali lagi di Dialog Molahuli bersama KPU Kabupaten Bone Bolango dengan topik menjamin netralitas KPPS lewat sistem perekrutan selektif masih bersama Pak Budi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bone Bolango. Pak Budi, tadi kita sudah banyak sekali berbincang apa saja syarat, terus juga total KPPS, apa sanksi yang diberikan ketika mereka ternyata berafiliasi dengan salah satu calon bupati maupun wakil bupati, khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Penerapan sanksinya juga Pak Budi sudah menjelaskan cukup panjang. Nah, sampai dengan pertanyaan terakhir, bagaimana terus menjaga integritas para anggota KPPS walaupun mereka hanya bekerja beberapa bulan, tetap menjaga integritas. Nah, tadi juga Pak Budi sudah sempat menyampaikan bahwa akan ada pelatihan, pembekalan walaupun memang tidak sama dengan pembekalan di pemilihan kepala daerah sebelumnya, karena kita tahu bersama kita lagi di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk perlindungan di masa pandemi COVID-19 ini terhadap KPPS, kita tahu KPPS ini adalah mereka yang langsung berinteraksi dengan para pemilih, yang langsung berhadapan dengan masyarakat ketika masyarakat datang ke TPS. Iya, baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pilkada saat ini karena di tengah pandemi, maka tentunya prasyarat daripada pelaksanaan tahapan ini harus berdasarkan protokol kesehatan. Baik. Sampai di tingkat pelaksanaan pemungutan suara. Ketika misalnya prasyarat itu tidak terpenuhi, maka tentunya ada pelanggaran protokol kesehatan di situ. Sehingganya diaturlah dia regulasi yang mengatur tentang tahapan-tahapan itu. Atau regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan di tengah COVID-19 saat ini. Nah, untuk di tempat pemungutan suara, teman-teman KPPS nanti ini kan setelah diumumkan, setelah melalui proses yang tadi itu, setelah ditetapkan, maka teman-teman KPPS ini akan direpit. Ya, sebagai langkah awal, teman-teman ini dipastikan bahwa mereka potensi untuk menularkan ini aman bagi pemilih, tidak atau membuat khawatir masyarakat. Tidak membuat khawatir, iya. Baik. Karena proses yang kita lakukan itu adalah yang pertama, teman-teman KPPS ini akan direpit secara keseluruhan sebelum melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS. Kemudian di dalam proses nanti pemungutan suara juga
protokol COVID juga sangat ditekankan di dalam peraturan. Sehingganya seperti misalnya tempat cuci tangan, tempat pelaksanaan pemungutan suara itu dilakukan penyemprotan sebelumnya. Ya, jadi sebelum pelaksanaan itu ya pelaksanaan tempat pemungutan suara lingkungannya itu disemprot. Hanya sekali penyemprotan, Pak? Nanti Atau akan ada lagi setelah itu. Kemudian petugas juga dilengkapi oleh APD. alat pelindung. Ya, alat pelindung diri. Supaya masyarakat tidak khawatir bahwa jangan sampai menganggap bahwa teman-teman penyelenggara tidak memakai APD. Nanti kita akan dilengkapi juga dengan masker, sarung tangan, bahkan juga mungkin akan ada hazmat untuk anggota KPPS. Hazmatnya 2, Pak. Iya, akan itu. Nanti ya kita lihatlah Diatur seperti ya, apa mungkin ya. bisa bergantian kali, Pak. Iya, biasanya dia nanti kita akan lihat bagaimana nanti kondisinya. Kemudian juga suhu tubuh. Jadi sebelum juga melaksanakan tugasnya, teman-teman KPPS ini juga diukur suhu tubuhnya. Begitu juga pemilih juga ketika masuk ya. Diukur suhu tubuhnya dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius. Maka kalau untuk pemilih ketika dia masuk maka diukur, ketika dia di atas dari situ maka akan ada bilik khusus. Jadi begitulah dia tidak langsung tetap menggunakan pilihannya sama dengan pemilih yang di bawah 37,3 itu. Tapi kalau yang sudah di atas suhu tubuhnya, maka dia ada bilik khusus yang disediakan untuk dia. Tidak langsung di itu. Pokoknya pada dasarnya tempat pemungutan suara itu disterilisasi karena pencegahan ini. Jangan sampai dianggap bahwa akan ada klaster baru terhadap penyebaran COVID. Sehingga memang benar-benar prosedur pencegahan penanganan COVID di dalam pemungutan suara itu memang sudah diatur sedemikian rupa, baik itu penyelenggara yang melaksanakan pelaksanaan itu maupun pemilih. Jaraknya juga diatur, tempat duduknya juga diatur sebagaimana prosedur dan protokol COVID. Jadi penerapan protokol kesehatan terhadap KPPS nanti ini memang sudah benar-benar sangat matang ya Pak ya. Ketika di lapangan juga mudah-mudahan tidak akan ada error lagi. Himbauan kepada masyarakat mungkin sekaligus dengan closing statement apa yang ingin disampaikan Pak Budi terhadap masyarakat. Mungkin himbauan kepada masyarakat juga agar mereka kan agak-agak di tengah pandemi seperti ini kita juga khawatir kan Pak, khawatir datang ke TPS, belum lagi mereka berpikir ini tintanya kan semua jari ada di situ, apakah ini aman ketika kita juga mencelupkan jari kita di tinta yang sama. Kalau itu juga masuk di dalam kalau dulu kan dicelup, tapi di masa pandemik ini maka pemilih tidak harus mencelupkan mencelupkan lagi, tetapi petugas yang meneteskan pada jari pemilih sehingga tidak ada kontak langsung dengan tinta itu, tapi dia diteteskan. Jadi begitu. Jadi sudah diatur sedemikian dia, Pak. Kontak fisik itu dihindari maupun kontak barang nanti, kontak alat nanti itu juga dihindari. Sampai seperti itu. Baik Pak Budi, silakan closing statement. Iya, terima kasih. Di akhir dari penyampaian saya hanya berharap kami sebagai penyelenggara berharap kepada seluruh stakeholder. Mari kita mensukseskan agenda daerah ini sebagai bagian dari demokrasi bangsa, demokrasi daerah yang nantinya akan menjadi bagian perubahan demokrasi kita ke depan. Mari kita song-song
Pilkada 9 Desember tahun 2020 dengan jujur, dengan adil, dan dengan demokratis. Bahwa pelaksanaan pilkada saat ini di tengah pandemi virus 19, bapak-bapak, ibu-ibu pemilih, semua pencegahan daripada penularan penyebaran COVID itu di dalam TPS telah ada regulasi yang telah diatur untuk mencegah penyebaran itu. Jadi bapak-bapak, tidak, ibu-ibu maupun para pemilih tidak usah khawatir, karena teman-teman penyelenggara juga telah direpit, dan di dalam proses pemungutan nanti semua alatnya steril, dia disemprot agar kemudian alat itu tidak menjadi bahan penyebaran COVID-19. Terakhir, pemilu Pilkada Bone Bolango harus berjalan jujur, berjalan demokratis, berjalan damai, dan bebas dari COVID-19. Mari gunakan hak pilih kita untuk demokrasi Bone Bolango yang lebih baik, sebagaimana harapan kita semua bersama. Terima kasih. Baik, Pak Budi, terima kasih Ya, sudah bersedia hadir di Dialog Interaktif Molahuli pada hari ini. Saya Nanda Patricia undur pamit. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga protokol kesehatan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera.